Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sehat semua? Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak, Alhamdulillah sehat. Sehat Sehat ya, Bapak Selalu. Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, baik teman-teman. Bapak bagaimana? Oke, Alhamdulillah sehat saya, Mas. Masya Allah. Cukup, cuma sekarang cukup panas, Bapak Ibu. Jadi saya gundulkan saja ini karena kepanasan. Iya Pak, panas kali hari ini Pak. Tapi udah musim penghujan, padahal cuma ya gimana lah. Cuaca kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Qadarullah. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan ya. Walau dengan 10 orang yang sudah hadir, nggak apa-apa, kita tetap habis umroh, kata Mas Awiyan. Masya Allah, amin Mas. Belum Mas, cuma apa Mas ya, kemarin pengen digundulin aja, cuma kayak pengacaranya Nikita Mirzani yang lawannya Rasman, bukan. Ini karena saya punya bayi, jadi takut ada kotoran-kotoran masuk ke apa tuh ke bayi, jadi saya disuruh potong sama istri, Bapak Ibu. Nah, gitu ceritanya, karena saya suka keluar-keluar, takut kotorannya nyangkut, susah dibersihin. Ya nggak apa-apa, kita turutkan kemauan istri supaya rumah tangga kita ya tetap terjaga, gitu Bapak Ibu. Iya Pak. Terus apa? Terima kasih tipnya Pak. Ya gimana Mas Albara? Terima kasih Pak Yes. tipsnya. Oh, sama-sama Mas. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau hadir ini kok cuma 10 ya dari beberapa orang. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, kemarin saya sudah sempat memberikan soal UTS kepada Bapak Ibu. Dalam soal UTS itu ya saya buat apa ya? Dimohon kepada teman-teman untuk membuat surat gugatan dan surat kuasa. Ternyata setelah saya lihat, waduh, ya Masya Allah, surat kuasa Bapak Ibu perlu perbaiki. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik dalam membuat surat kuasa itu. Apa saja yang harus ada di dalam surat kuasa. Bapak Ibu, jadi sebelum menjadi advokat, tentu Bapak Ibu harus mahir dalam membuat surat kuasa. Nah, ini saya tampilkan dulu materi saya ya. Ini terkait dengan surat kuasa. Nah, di sini ada surat kuasa. Oke, nah ini. eh Unsur-unsur yang harus ada di dalam surat kuasa. Jadi kita bahas surat kuasa dulu hari ini ya, supaya Bapak Ibu bisa apa ya, memahami dulu apa yang dimaksud dengan surat kuasa. Nah, surat kuasa itu merupakan surat yang dibuat oleh klien kepada advokatnya. Artinya format surat kuasa itu bebas, bebas dalam artian terserah dari kliennya mau buat surat kuasa model apa saja, karena yang membuat surat kuasa itu adalah klien atau orang yang berperkara. Nah, advokat itu tidak berwenang sebenarnya dalam membuat surat kuasa, karena itu ada kebebasan dari klien itu sendiri. Ada namanya kebebasan berkontrak. Jadi klien bebas untuk membuat model surat kuasa berbagaimana bagaimana bagaimana mestinya. Tapi karena di kemudian hari tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan oleh hakim kepada advokat, terutama juga terkait dengan jaminan honor advokat juga perlu ada tambahan-tambahan khusus yang harus disepakati antara advokat dengan pengacara, advokat dengan kliennya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas 19 unsur pokok. Artinya ada 19 yang harus ada dalam surat kuasa supaya nanti Bapak Ibu dalam memberikan kuasa kepada klien Bapak Ibu tidak apa ya, tidak digugat, tidak di mau apa tuh diputus se apa ya, setengah perjalanan itu ya, bisa juga seperti itu. Nah, jadi pada surat kuasa itu harus memuat 19 unsur ini. 19 unsur ini yang harus Bapak Ibu cantumkan di dalam surat kuasa. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini yang akan menjelaskan apa sih isi dari dokumen yang Bapak Ibu sepakati dengan klien tadi.
Judul di dalam surat kuasa itu harus berbunyi sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam isinya. Kalau surat kuasanya hanya surat kuasa saja, berarti buat surat kuasa. Tapi kalau ada surat kuasa terkait dengan pengambilan putusan atau menyebutkan ikrar talak misalkan. Nah, kuasanya diberikan kuasa untuk menyebut ikrar talak, kemudian kuasanya diberikan apa ya, diberikan kesempatan atau diberi kuasa untuk mencabut perkara, maka judulnya harus diberubah menjadi surat kuasa khusus. Artinya ada kekhususan dari surat kuasa tersebut. Kalau hanya surat kuasa saja, ya hakim akan menganggap begini Bapak Ibu. Kalau hanya surat kuasa saja ya hanya menghadiri apa tuh persidangan saja, tidak diberi kebebasan untuk menyebutkan ikrar talak, tidak boleh mencabut perkara atau mengajukan keberatan. Nah, itu hanya untuk satu kali saja atau untuk satu persidangan saja. Nah, itu surat kuasa. Ada kalau dibuat dengan surat kuasa khusus, artinya surat kuasa itu lebih khusus lagi, mengatur tentang berbagai macam yang akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang kedua setelah judul tersebut harus dicantumkan siapa yang memberi kuasa tersebut. Siapa yang menyerahkan kuasa tersebut. Artinya siapa klien kita. Nah, klien kita itu harus dibuat nama dan alamat jelasnya. Bukan alamat kuasa, bukan alamat perusahaan, bukan alamat tempat kantor, bukan alamat dia tempat bekerja, tapi alamat di dalam KTP-nya atau di mana Ya, domisili aman. mereka. Dalam hukum perdata kita sudah bahas terkait dengan Pak, domisili. Nah, gitu. nge-freeze Pak tadi, boleh diulang Pak. Oh, oke. Sebentar saya rubah channel Jadi, internet saya juga ya. surat kuasa tadi, pemberi kuasa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya internet kampus yang saya gunakan, jadi biasanya agak saya tukar dulu ya. Di kampus atau di rumah Pak sekarang? Lagi di kampus Bu Narti, masih belum boleh pulang jam 14.00 jadwalnya Bu. Oke, baik. Putus suara. Suara saya sudah kedengar Bu Narti dengan jelas kembali, tidak nge-freeze lagi. Sekarang oke Pak. Terus Ya oke sekarang. show saya kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya. Kelihatan. Oke. Nah, yang pertama tadi judul sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan yang ke nomor 2 yaitu identitas pemberi kuasa. Nah, identitas pemberi kuasa itu harus jelas. Harus jelas yaitu Mohon izin Bapak, layar nggak nampak Pak. gimana Mas? Ah, baru nampak. Nah, sudah kelihatan? Sudah Mas. Oke. Di Nah, Masnya. identitas pemberi kuasa itu harus jelas. Identitas pemberi kuasa itu harus jelas yaitu dengan mencantumkan alamat lengkap. Alamat di mana dia bisa ditemukan. Bukan kalau misalkan alamat lengkapnya itu alamat kantor, tidak boleh seperti itu. Terus di KTP-nya berbeda dengan domisili. Nah, maka yang dicantumkan di dalam identitas pemberi kuasa ini harus alamat domisili, di mana kita bisa menemukan dia. Nah, seperti itu. Kemudian ada tulisan atau memberi kuasa. Nah, posisi apa dia sebagai pemberi kuasa, kemudian dituliskan, dijelaskan di dalam surat kuasa itu sebagai pemberi kuasa. Nah, kemudian ditegaskan. Setelah ini kedudukannya di mana, domisili hukumnya. Nanti surat-surat dari pengadilan mau dikirim kemana. Nah, misalkan pemberi kuasa ini menetapkan bahwa domisili hukumnya mengikut dengan advokatnya. Maka domisili hukumnya ditulis kantor advokat. Kemudian penerima kuasa, kemudian dari kantor advokat mana, ditulis dengan apa itu namanya, garis strip-strip, kemudian ditambah dengan penerima kuasa. Nanti kita lihat contohnya. Setelah itu ditambahkan dengan identitas bertindak sendiri atau bersama-sama.
Nah, terus ada kata khusus di tengah, kemudian ada mewakili kuasa, kemudian ada pengadilan mana yurisdiksinya, kemudian, nah kita lihat langsung saja ya di apa ya di surat kuasa. Nah, Waalaikumsalam Mas Adit. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke contoh aja ya supaya nggak langsung berbelit-belit. Nah, ini contoh surat kuasa. Nah, ini yang dinamakan dengan kop surat kuasa atau kepala surat. Nah, kemarin tadi saya sebutkan bahwa surat kop surat kuasa itu boleh dibuat oleh para pihak. Nah, boleh dicantumkan surat kuasa saja atau ditambah dengan surat kuasa khusus. Nah, saran saya untuk membuat surat kuasa harus dicantumkan kata khusus. Khususnya yaitu terkait dengan segala bentuk acara yang akan diterima atau akan diproses dalam peradilan. Kalau hanya surat kuasa saja, itu hanya satu kali penggunaan surat kuasa. Artinya dia menggantikan para pihak untuk satu kali persidangan. Kalau surat kuasa khusus maka bisa ditambahkan untuk berkali-kali persidangan. Nah, kemudian ditambah di bawah. Nah, ini harus dibuat identitas pemberi kuasa. Ya, Barunya. Izin Pak, boleh share screen-nya nggak usah pakai yang Advent Pak. Barangkali nggak kuat karena sinyal kali Pak. Masih di mute, masih di mute. Nah, gitu aja coba. Sinyal Bapak masih di mute Pak. Unmute dulu Pak. biar supaya tidak terpental-pental ya, Mbak Narti ya. Iya, sinyalnya kurang kuat. Oke, kita lanjutkan ke identitas. Di identitas minimal pembuatan itu nama, alamat, dan pekerjaan. Nah, kalau yang lengkap itu sesuai dengan KTP. Nah, paling lengkap itu yang ada di dalam KTP. Nama, jenis kelamin, apa tuh namanya, tempat tinggal, alamat, nah itu. Pekerjaan, kemudian usia, tanggal lahir, nah itu yang lengkap. Tapi kalau dalam surat kuasa itu cukup nama, pekerjaan, dan alamat saja itu dianggap sudah cukup. Kemudian setelah alamat dilanjutkan dengan dibuat ini, pemberi kuasa. Nah, yang nama, misalkan namanya si A, pekerjaannya sebagai petani, alamat di Telogorjo ini, siapa statusnya? Mereka dalam surat kuasa ini sebagai apa? Nah, baru dibuat sebagai pemberi kuasa. Jadi mereka adalah pemberi kuasa. Setelah kita membuat judul, setelah kita membuat identitas para pemberi kuasa, kemudian kita buat status pemberi kuasa ini sebagai apa? Nah, jadi sebagai pemberi kuasa statusnya. Setelah itu kita tanyakan kepada klien kita mau memilih domisili di mana. Kalau surat-suratnya nanti dari pengadilan mau dikirim kemana, lebih baik dengan hal ini kita buat. Kalau misalkan surat-surat tersebut dikirim ke kantor advokat, maka ditambahkan kalimat ini. Dalam hal ini memilih tempat domisili dari kantor kuasa hukumnya. Kalau kuatar kuasa hukumnya. Jadi surat-surat yang dari pengadilan nanti tidak dikirim ke alamat ini lagi. Tidak dikirim ke alamat ini. Tapi dikirim ke alamat si Kuasa hukum. advokatnya atau kuasa hukum. Ini nanti alamatnya dikirim ke alamat domisili. Nah, terus surat-surat tersebut kemana dikirim? Ke kantor yang advokatnya namanya siapa? 1, advokat. 2, advokat. Atau bisa tambah 3 advokat. Kemudian masing-masing kantor advokat itu alamat. Di sini dibuatkan alamat advokatnya. Alamat kantor advokat. Bukan. Nama kantor advokatnya. Mohon maaf. Ini nama kantor advokatnya. Kantor Advokat Sulaiman Syah. Nah, misalkan seperti itu.
dibuat yang beralamat di jalan. Nah, alamat kantor advokatnya. Selanjutnya dibuat setelah itu penerima kuasa. Nah, di sini disebutkan siapa penerima kuasa. Ini yang syarat yang ketujuh. Nah, penerima kuasa ini akan bertindak sebagai apa? Bisa dia bertindak bersama-sama ataupun sendiri. Nah, konsekuensi kalimat ini adalah misalkan saya berhalangan hadir. Saya sebagai advokat yang pertama berhalangan hadir. Maka bisa saya yang teman saya yang nomor 2 ini yang maju sendiri. Tapi kalau misalnya dua-duanya hadir, maka harus berdatangan. Nah, ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri. Selanjutnya khusus. Nah, khusus. Kalau ini batas apa ya Bapak Ibu? Batas yang menyebutkan bahwa surat kuasa itu bersifat khusus. Kalau surat kuasa hanya bersifat umum, hanya sampai di sini saja, sampai nomor 8. Nah, tapi kalau kita buatkan khususnya berarti akan lebih apa ya? Lebih luas cakupan surat kuasa kita. Khususnya di dalam apa? Khususnya bertindak dalam misalkan bertindak atau mewakili selaku kuasa hukum atas nama pemberi kuasa dalam misalkan dalam hal menandatangani, mengajukan gugatan di pengadilan mana? Di sini cantumkan gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kemudian ini pengadilan negeri, misalkan Semarang. Atau gugatan ini gugatan perceraian. Kasusnya apa? Gugatan perceraian, wan prestasi dan lain-lain. Kemudian di mana? Di pengadilan X misalkan. Terus baru kita lah sebutkan pihak lawannya siapa. Jadi cantumkan nama pihak lawan kita siapa di sini. Misalkan si Jalaluddin sebagai tergugat yang beralamat baru dicantumkan alamatnya si Jalaluddin tadi. Dituliskan alamat Jalaluddin yang telah melakukan perbuatan misalkan wan prestasi atau PMH. Jadi dijelaskan di nomor 13. Masalahnya apa? Wan prestasi atau PMH atau tergantung dari gugatan yang diisi tadi. Gugatan perceraian boleh. Ini diisikan di nomor 13. Nah, khususnya lagi untuk misal untuk menerima kuasa, untuk melakukan semua kepentingan hukum tanpa kecuali menghadiri, kemudian menghadapi hakim, hadiri mediasi, kemudian menyusun, menandatangani gugatan, replik, duplik, dan lain-lain. Ini dicantumkan di semua. Kemudian advokat juga harus mencantumkan ini, Bapak Ibu, jaminan apa tuh? Permohonan sita. Nah, baik itu revindicatoir beslak dan conversatoir beslak. Nah, ini harus dicantumkan juga. Kalau tidak dicantumkan nanti advokatnya tidak berwenang untuk membuat apa ya? Tidak mengadakan sita eksekusi. Contoh contoh sita ini adalah sita harta pernikahan. Misalkan ada terjadi perceraian ya Bapak Ibu, karena tidak dicantumkan oleh advokat, itu artinya di sini sita apa ya? Sita marital, maka si misalkan suaminya itu berhak menjual apa tuh? Menjual semua barang-barang harta gonogininya. Padahal itu masuk ke dalam objek perkara. Maka harus dicantumkan ini. Jadi advokat itu berhak untuk mengajukan permohonan sita marital, bisa seperti itu. Kemudian advokat juga berhak untuk menerima salinan putusan hakim. Nah, ini minimal apa ya Bapak Ibu untuk yang dilakukan oleh hakim. Nah, selanjutnya surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Artinya kalau misalkan di kemudian hari kita tidak mampu lagi ya, tidak mampu lagi apa itu namanya tuh menghadapi klien, kita pengen tukar ke advokatnya, bisa ditukar. Kemudian ada hak retensi. Hak retensi apa? Hak untuk advokat itu mendapat bayarannya. Kalau tidak mendapat bayaran sesuai dengan perjanjian, maka bisa-bisa harta dari si klien ini bisa dieksekusi seperti itu. Terus ini ada tanda tangan kuasa hukumnya.
kemudian ini tanda tangan pemberi kuasa. Nah, kenapa di dalam surat kuasa ini tidak menggunakan kop advokat? Karena di dalam surat kuasa ini tidak bukan dari advokatnya dan bukan dari kantor advokatnya. Karena surat kuasa ini dari klien ke advokat, bukan dari advokat ke klien. Jadi kita tidak gunakan kop surat. Nah, nanti di dalam gugatan baru kita gunakan kop surat. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukup, tapi Bapak Ibu, saya tambah materinya, dikerjakan sendiri Bapak Ibu, buat surat kuasa, satu surat kuasa, tapi yang memenuhi memenuhi unsur-unsur 19 unsur 19 ini. itu. Jadi pas waktu UTS kemarin saya belum melihat unsur-unsur suratnya. Bapak Ibu cuma Nggak itu ada. tuh Surat kuasa biasa. menyalin dari internet. Nah, saya bebaskan Bapak Ibu untuk mencari kasus, kemudian Bapak Ibu buat surat kuasa yang memenuhi 19 unsur ini. Kalau bisa digarisbawahi atau di bold unsur-unsur dari 19 itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kemudian dikirim ke email saya ya. Nanti saya lihat surat kuasanya. Jadi ini remedial UTS kemarin. Pak, materi ini berkenan dikirim di chat, Pak. Oh, boleh. Nanti saya kirimkan bersama dengan email saya nanti untuk Ya, dikirim, dikerjakan Bapak Ibu. Ini siap. Bapak Ibu jujur ya, untuk UTS kemarin masih belum maksimal, kecuali hukum perdata cukup maksimal. Yang advokasi masih terkesan itu kopas dari internet tanpa memperhatikan unsur-unsur surat kuasa. Jadi Bapak Ibu, Bener banget, Bapak. Izin, Nggak ada yang salah. jadi izin untuk Pak. menebus dosa Bapak Ibu sekalian yang kemarin, tolong diperbaiki nggih. Jadi supaya saya ngasih nilainya itu agak adem dikit Bapak Ibu. Kalau ngasih nilainya sesuai dengan yang dikumpul kemarin nanti mungkin agak saya yang jadi masalah. Kok dosennya ngasih nilai satu kelas C gitu kan nggak enak. Oke, Bapak Ibu ini cukup sampai di sini dulu. Bapak Ibu pelajari sendiri nanti materi-materi ini. Nah, ini sudah nanti saya kirimkan di grup. Saya mohon untuk atau di link kemarin Bapak Ibu atau dikirim di email atau link kemarin baiknya. Link yang kemarin aja, Pak. Jadi tahu. Boleh. Yang di link Nah, kemarin tolong di-upload ulang ya Bapak Ibu yang memenuhi 19 unsur ini. Jadi jangan dikopas lagi yang tugas kemarin, diperbaiki saja. Untuk kasusnya saya bebaskan Bapak Ibu untuk membuat kasus. Ya kalau saya buatkan kasus nanti agak kesulitan ya nanti ya, Pak. membeda-bedakan yang mana Situasinya. advokatnya mana si apanya. Tapi Bapak Ibu silahkan mengkarang sendiri. Kemudian Bapak Ibu buat untuk materai. Kalau ada yang tanya, apakah materainya harus materai asli? Gak usah, tulis materai seperti ini aja, gak apa-apa. Yang penting Batas kalau kelas ada tanda tangannya, 10.000. gimana Pak Fazlur? Cukup dibuat namanya saja di sini Bapak Ibu. Ketik namanya saja. Jangan kalau susah membuat nempel tanda tangannya, kalau tanda tangannya ada boleh ditempelkan. Tapi kalau susah nanti diketik saja tanda tangannya. Kalau Pak, izin misalkan nanti tidak ini bisa juga menggunakan diketik komputer Pak atau Fazlur ditulis, gimana? Pak? Gimana Bu Sunarti? Ini nanti diketik atau ditulis lagi? Nah, saya bebaskan Ditulis Bapak Ibu. tangan atau diketik? Saya Oke. bebaskan kalau memang mau diketik boleh ya ditulis tangan boleh tapi saya sarankan untuk diketik Bapak Ibu karena nanti di dalam di dalam persidangan semuanya itu diketik hakim tidak tidak menerima lagi yang berbentuk Nah, tulis kan tangan. kemarin kan instruksinya ditulis, Pak. Jadi Oke makanya saya tanya ya ditulis lagi. tangan. Nah sekarang Kemarin boleh kan diketik. instruksinya ditulis tangan. Oh iya, itu saya kopas Bu, tulis instruksinya dari tugas hukum perdata. Jadi mohon maaf ya, tugasnya. Jadi untuk hari ini diketik saja ya Bapak Ibu. Diketik saja, tolong 19 unsur ini digarisbawahi atau di bold kuning seperti saya ini, ya menunjukkan bahwa ini terpenuhi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu.
tolong diupload di link yang sebelumnya dengan mata kuliah advokasi. Oke, Izin silakan Bapak, kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. kalau pakai materi yang kemarin boleh Bapak? Bebas Kalau ya? menggunakan kasus yang kemarin, boleh, lebih Boleh baik. Bapak ya. Terus kami minta tolong share yang apa tadi Pak, yang 19 tadi itu Pak. Oh, oke. Nanti Boleh Pak saya ya? share ya di Iya dalam Bapak. grup. Oke, Makasih Bapak. silakan. Ya, Ada lagi karena yang itu ingin memang bertanya Bapak Ibu? patokannya. Cukup Pak, Selamat yang Pak penting atas kelahiran materinya. anaknya. Oh, oke. Masya Allah, Pak Alhamdulillah. Riansa tadi malam nggak ikut berarti. Insya Allah kalau udah agak gedein saya gendong sambil ditunjukin gini ya Bapak Ibu. Sekarang masih apa tuh? Masih agak takut-takut Bapak Ibu. Oke Pak, Bapak siap. Ibu. Tabun, nggih? Ampun Pak, cukup. Oke, saya kirim terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, tolong kalau bisa dinyalain kamera ya, saya untuk screenshot absensi. Oke, 1, 2, 3. Lembar kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Sehat selalu. Yang apa tuh yang belum menikah, ayo segera menikah. Nikmat punya anak. Tuh, Andre. Carikan Pak, carikan. Andre, cepet nikah Andre. Nah, Mas Andre, ayo. Oke, baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan hari dengan baca Carikan alhamdulillah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Mohon Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Mas.